Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Nurjakiah. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari IKIP Siliwangi. Saya dari kelas B2 angkatan 2021 dengan NIM 210600348. Nah, di sini saya memiliki salah satu tugas untuk memenuhi tugas UTS, yaitu pada mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran Berbasis IT. Yang mana di sini tugasnya saya akan melakukan sebuah review materi dari pertemuan 2 sampai 7 perkuliahan. Saya juga akan melakukan wawancara dengan salah satu guru kelas atas dan guru kelas bawah di salah satu sekolah dasar, dan saya nanti akan mereview hasil wawancaranya. Nah, langsung saja teman-teman. Nah, untuk review hasil perkuliahan pada pertemuan 2, waktu itu kami membahas tentang teknologi informasi dalam pembelajaran, yang mana kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, dan penerimaan informasi secara selektif. Selain itu, kita juga harus mengetahui pentingnya teknologi informasi terutama dalam pembelajaran. Teknologi informasi itu berperan sebagai alat bantu pembelajaran melalui berbagai sarana komunikasi modern. Nah, jadi teknologi informasi itu sangat berperan penting terutama dalam pembelajaran, yang mana bisa digunakan sebagai sarana atau alat bantu untuk memberikan atau menyampaikan materi dari guru kepada peserta didik. Kalian juga harus tahu nih manfaat dari teknologi informasi itu sendiri. Yang pertama, menyediakan media pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, mengakses materi tanpa batas. Yang ketiga, materi pembelajarannya itu dibuat lebih menarik. Yang keempat, metode mengajar yang tidak monoton. Yang kelima, fleksibilitas aktivitas mengajar. Yang keenam, meningkatkan minat siswa untuk belajar. Dan yang ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itulah manfaat dari teknologi informasi dalam pembelajaran khususnya di sekolah dasar. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi dari pertemuan ketiga, yang mana di pertemuan ketiga kita membahas tentang teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang mana kalian juga harus mengetahui nih pengertian dari inovasi pembelajaran itu sendiri, yang mana inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pelajaran dari pendidik kepada peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pentingnya teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan ICT sebagai inovasi pembelajaran khususnya di sekolah dasar itu berdasarkan pada tuntutan dan pembelajaran abad ke-21, yang mana pendidikan itu mengimplikasikan perkembangan manusia dari masa ke masa. Lembaga pendidikan harus menciptakan generasi muda yang melek akan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, maka dari itu, pembelajaran di sekolah dasar membutuhkan dukungan dari stakeholder dalam penguasaan ICT. ICT juga sangat penting untuk dikuasai oleh pendidik dan peserta didik dengan didukung oleh fasilitas, sarana, dan prasarana yang tersedia dan memadai, yang mana lembaga pendidikan atau sekolah itu dapat dipastikan bisa meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Nah, pada pertemuan yang keempat, kita membahas tentang konsep dasar multimedia, yang mana selain media pembelajaran, ada juga yang dinamakan dengan multimedia. Multimedia itu dapat diartikan sebagai alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu dengan berbagai cara. Mungkin kalau dalam pembelajaran di sekolah dasar sendiri, multimedia itu diartikan sebagai alat bantu atau sarana yang digunakan untuk membantu pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran atau informasi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Nah, elemen utama multimedia itu biasanya terdiri dari sebuah teks, suara, gambar, animasi, atau video. Hakikat dari multimedia itu sendiri terdapat dari 7, yaitu menggabungkan berbagai media. Yang kedua, meningkatkan kemampuan interaktif. Yang ketiga, memudahkan pengguna untuk mandiri. Yang keempat, menyajikan detail yang kompleks. Yang kelima, media hiburan yang menarik. Yang keenam, membantu menyampaikan informasi. Dan yang ketujuh, membantu proses belajar mengajar. Nah, penerapan hakikat multimedia tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara juga. Yang pertama, bisa dengan presentasi, e-learning, game, simulasi, atau seni digital. Nah, yang selanjutnya adalah jenis-jenis multimedia. Multimedia itu begitu banyak jenisnya, cuman saya akan menyampaikan sedikit atau hanya 3 contoh, yaitu ada multimedia interaktif, multimedia hyperaktif, dan multimedia linear.
Pada pertemuan yang kelima, kita membahas tentang pemanfaatan multimedia dalam pendidikan atau pembelajaran di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kita harus mengetahui pemanfaatan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi ini sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Peran ICT dalam pembelajaran itu banyak, tetapi yang saya jelaskan ada dua, yaitu sebagai media presentasi pembelajaran dan sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning. Ada beberapa cara untuk mengimplementasikan ICT di sekolah. Yang pertama dengan menyediakan kebutuhan perangkat TIK, melakukan pelatihan bagi guru dan siswa, dan membuat sistem jaringan terpadu berbasis TIK. Nah, contoh penerapan ICT di sekolah itu dengan melakukan e-learning, e-commerce, telemedicine, Sampurna Akademi, dan lain-lain. ICT juga dapat mendukung pembelajaran klasika dan pembelajaran mandiri. ICT juga dapat mendukung sistem administrasi sekolah dan ICT untuk pengembangan personality atau kepribadian dari guru atau siswa itu sendiri. Selanjutnya, pada pertemuan 6, kita membahas tentang dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Peranan multimedia dalam pembelajaran itu banyak ya, tetapi saya memiliki 4 peranan multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama, sebagai latihan untuk guru dan siswa. Yang kedua, membantu memahami dan mengingat informasi, terutama bagi siswa. Yang ketiga, kenyamanan belajar siswa. Dan yang keempat, membantu mengorganisasikan kelemahan siswa. Nah, keuntungan simulasi media pembelajaran juga banyak ya. Yang pertama, membantu menirukan keadaan nyata yang berbahaya. Yang kedua, membantu menirukan keadaan yang sulit untuk diulangi secara nyata. Yang ketiga, membantu menirukan keadaan nyata yang terlalu mahal, dan lain-lain. Begitu banyak keuntungan dari simulasi media pembelajaran itu sendiri, yang mana mungkin kalau dalam kehidupan nyata kita susah untuk mengimplementasikan sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan secara nyata. Tetapi dengan media pembelajaran atau dengan multimedia pembelajaran, kita bisa menggunakannya tanpa perlu takut atau tanpa perlu khawatir akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Selanjutnya ada manfaat multimedia dari perspektif pendidik dan peserta didik. Yang pertama, dapat meningkatkan pengemasan materi pembelajaran. Yang kedua, menerapkan strategi konsep pembelajaran baru yang inovatif dan efisien. Yang ketiga, pemanfaatan aktivitas akses belajar. Yang keempat, penggunaan sumber daya alam. Yang kelima, meningkatkan komunikasi antara peserta didik dan pendidik. Yang keenam, memudahkan mengakses materi pembelajaran. Dan yang tujuh, tersedianya informasi materi yang terorganisasi. Nah, dan yang terakhir ada materi pada pertemuan 7, yang mana kita membahas tentang pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Nah, contoh media pembelajaran berbasis ICT itu banyak, tapi di sini saya memiliki contoh seperti teknologi komputer, teknologi multimedia, teknologi komunikasi, dan teknologi jaringan komputer. Nah, strategi pemanfaatan ICT di sekolah itu begitu banyak ya, tetapi di sini sebagai contoh kita bisa menggunakan ICT ini sebagai alat bantu untuk atau media pembelajaran. Yang kedua, kita bisa menggunakan ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Yang ketiga, kita bisa menggunakan ICT sebagai sumber belajar. Yang keempat, kita bisa menggunakan ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Nah, sekian hasil dari review materi pertemuan 2 sampai pertemuan 7 pada mata kuliah sumber dan media pembelajaran berbasis IT. Selanjutnya, saya mempersembahkan video hasil wawancara pada guru kelas atas dan guru kelas bawah untuk sekolah dasar mengenai penggunaan media dan pembelajaran berbasis IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ijen Nurjakia, salah satu mahasiswa dari kampus IKIP Siliwangi. Yang mana di sini saya mempunyai tugas pada salah satu mata kuliah sumber dan media pembelajaran berbasis IT, yang mana tugasnya adalah mewawancara salah satu guru kelas bawah mengenai penggunaan teknologi informasi yang dilakukan dalam pembelajaran. Yang pertama, langsung saja mungkin ya Pak, bagaimana cara Bapak mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas? Ya, teknologi itu sendiri kita bisa menggunakan alat-alat, misal anak kelas bawah itu dengan perangkat dari video, tayangan slide, dan PowerPoint, mulai dari PowerPoint, dari proyektor itu sendiri. Selain itu, bagaimana cara Bapak memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Memilih sesuai kebutuhan. Yang pertama, kalau kita kebutuhannya ada di anak membutuhkan alat untuk
ini nih untuk melihat ya kita sediakan yang adanya aja. Misalkan kalau kita butuh video ini, kita sediakan video yang sesuai dengan bahan pelajaran. Mungkin disesuaikan juga dengan pembelajaran dan siswanya juga ya Pak. Iya. Bagaimana cara Bapak merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Ya dimaksimalkan semungkin bisa mungkin ya, jadi dimanfaatkan semaksimal mungkin karena kan sekarang harus bisa mempermudah gitu ya yang namanya IT gitu ya, anak-anak memudahkan anak-anak juga gitu. Jadi kita bisa mempermudah dengan IT itu sendiri. Bagaimana cara Bapak menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda? Kita lihat dari informasinya itu sendiri, lihat dari kemampuan anak juga. Kalau misalkan kita sudah menginformasikan atau kita sudah dapat informasi tentang pembelajaran, anak-anak juga kalau sudah siap dan sudah disiapkan, diterangkan mungkin dengan alat IT itu sendiri bisa membantu langsung dan memperlancar, mempermudah pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran itu dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khususnya? Dilihat dari siswa itu, jadi siswa itu bila mana membutuhkan suatu informasi yang dia dapatkan tapi belum dia dapatkan. Kalau dari IT kan sekarang sifatnya global ya, jadi insya Allah siswa juga kalau kita sudah memanfaatkan teknologi, anak atau siswa itu sendiri pun jadi tahu, jadi mengerti akan pentingnya penyampaian secara IT tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Fasilitasinya kalau misalkan diperbolehkan membawa IT, contohnya HP misalkan di rumahnya dengan orang tuanya boleh kolaborasikan. Kalaupun di sekolah dengan izin dari gurunya atau izin dari orang tuanya diperbolehkan membawa HP, boleh, dipersilakan. Itu antara kolaborasi antara alat yang ada yang sederhana di rumah itu kan HP gitu ya. Model pembelajaran Canva barusan itu kan boleh ditunjukkan kepada anak. Kalau anak kelas 1 hanya melihat video, jadi di sekolah juga bisa melihat tayangan video lewat proyektor. Bisa. Disesuaikan dengan Bisa, ya. Umur anaknya juga ya? Iya, sesuaikan tiap kelas masing-masing. Terus selanjutnya, media pembelajaran berbasis IT apa yang pernah Bapak gunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran? Ya, dari berbasis IT tersebut, ya anak itu terutama lebih suka ya melihat contoh video binatang, dari video apapun banyak gitu. Jadi berbasis IT itu banyaknya itu dari anak lihat video, banyaknya melihat gambar-gambar yang bagus, gambar-gambar yang membuat mereka tertarik. Dari mereka itu bisa melihat itu banyak. Mungkin kalau di kelas 1 media IT-nya itu lebih ke yang menunjukkan gambar dan visual yang menarik gitu ya Pak? Iya. Selanjutnya, contoh inovatif yang Bapak gunakan tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa itu seperti apa? Contohnya itu kan sudah ya melihat di proyektor atau kita melihat ke layar. Kalau misalkan kita melihat dari segi inovatifnya, kita bisa memperagakan secara langsung. Kalau kita sudah membuat suatu program untuk terhadap anak, misalkan di kelas 1 itu menggambar itu kan harus melihat gitu ya, harus melihat dan berhitung, membaca atau kegiatan literasi, numerasi yang lain. Kita bisa lihat nih contohnya, coba antara video ini misalkan ada hitungan, ada bilangan, ini berapa, antara kalau numerasinya nomor. Jadi mereka memilih sendiri begitu di layar. Jadi bukan kita yang
mengarahkan saja, tapi mereka berani mencoba begitu. Mencoba untuk memilih jawaban dan menjawab jawaban yang ada di layar proyektor tersebut. Itu mungkin contoh simpelnya, sederhananya dari saya. Mungkin selain dengan bantuan proyektor, anak-anak juga dibantu dengan demonstrasi langsung dari guru dan siswanya. Betul. Tapi mungkin dari pemilihan dan pembuatan media pembelajaran itu sendiri, Bapak mengalami hambatan atau kesulitan yang terjadi dalam pembuatan dan penerapan media yang Bapak pilih? Iya, dari peserta didik banyak karakter yang dihadapi. Ada yang mau, ada yang tidak. Jadi itu bagaimana kita menerangkan kepada peserta didik dan memotivasi atau menarik mereka supaya bisa mau mencoba begitu, dengan membujuk mereka dengan salah satu game, permainan, atau membuat mereka jadi percaya diri begitu. Mungkin karena sifat dari kelas 1 juga yang gampang tertarik gitu ya perhatiannya, apalagi dengan game-game seperti itu. Mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir itu dari solusi. Barusan kan ada kesulitan atau hambatan yang Bapak miliki ya dalam pembuatan dan penerapan media pembelajarannya. Mungkin salah satu solusi yang bisa Bapak terapkan dalam hambatan dan kesulitan untuk menerapkan media itu sendiri seperti apa selain dengan game mungkin? Kalau kesulitan sih itu kalau di kelas bawah atau kelas 1, kalau kita kan kurikulum merdeka ya, kelas A. Jadi belum ada kesulitan sih, hanya dari keinginan peserta didik dan dari kitanya, apakah kita ingin membujuk atau tidak. Karena kelas 1 kan bagaimana gurunya, jadi kita lebih percaya diri aja, jadi kesulitannya bisa kita handle gitu. Mungkin ya kesulitannya itu saja, dari ketidaktertarikan peserta didik hanya beberapa orang, dan kita bisa memperbaikinya dengan mengajak mereka bermain untuk membujuk mereka bisa melaksanakan gitu. Segitu saja wawancara yang dapat saya sampaikan, dan mungkin saya juga mengetahui bagaimana unsur-unsur atau beberapa kesulitan yang bisa dihadapi dalam penerapan media berbasis IT, terutama di kelas bawah, terutama di kelas 1. Semoga ada manfaatnya bagi saya dan Bapak sendiri atau bagi semua orang yang melihat video ini. Semoga berkah. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Dikia, salah satu mahasiswa dari IKIP Siliwangi, yang mana saya memiliki tugas pada salah satu mata kuliah yaitu sumber dan media pembelajaran berbasis IT, yang mana tugasnya harus melakukan wawancara terhadap salah satu guru kelas atas. Nah, saya di sini bersama Ibu Dini Nurhayati, salah satu guru kelas 6 dari SD Tangkil, yang mana menjadi salah satu narasumber saya untuk melakukan tugas wawancara. Berikut kami sajikan wawancara. Oke, mulai saja ya mungkin Bu. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana cara Ibu untuk mengintegrasikan teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari dalam kelas? Dengan cara menggunakan media yang berbasis IT seperti proyektor atau laptop atau HP juga. Nah, mungkin itu ya, kebanyakan mungkin sekarang media yang digunakan itu berupa proyektor atau berupa video. Terus bagaimana cara Ibu memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas? Dengan cara menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan materi yang akan disampaikan. Tentunya juga harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan, siswanya juga seperti apa. Terus bagaimana cara Ibu merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Yang pertama itu melihat dari kondisinya dulu, dari kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, kemudian melihat dari materi pembelajaran yang kemudian akan disampaikan. Nah, betul sekali ya. Yang keempat, bagaimana cara Ibu untuk menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda? Dengan menggunakan beberapa media yang menarik agar semua siswa dapat mencoba dan memahami apa yang disampaikan walaupun dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Betul.
Yang kelima, bagaimana cara ibu memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran itu dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus? Dengan cara melihat dari hasil belajarnya siswa, juga media yang digunakan ketika media yang digunakan sesuai, maka dapat meningkatkan hasil dari belajar siswa. Dan media tersebut dapat dipastikan menjadi terakomodasi dengan baik dan sesuai. Betul. Dan pastinya kita harus melihat hasil belajarnya. Kalau misalkan hasil belajarnya kurang, berarti media pembelajarannya juga belum sesuai, maka kita harus mengevaluasi kembali. Terus bagaimana cara ibu memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Yang pertama itu dengan menyediakan berbagai kebutuhan siswa untuk menggunakan IT, contohnya proyektor atau laptop atau HP, dan yang tentunya dengan jaringan internet yang bagus dan stabil. Betul sekali. Yang selanjutnya mungkin media pembelajaran berbasis IT apa yang pernah ibu gunakan atau mungkin sering digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas? Quizzes, terus juga menonton video di laptop atau di proyektor yang berbasis audio visual. Betul. Kalau kebanyakan sekarang mungkin pembelajaran di kelas itu dibantu dengan media yang berbasis audio visual ya. Iya. Apalagi sekarang salah satu media berbasis IT itu dapat berupa quizzes untuk mengerjakan soal-soal. Yang selanjutnya mungkin ada contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa. Ada salah satunya yaitu Canva, terus Quizzes yang tadi juga, dan Google Form. Tuh, jadi sering digunakan sekali untuk Canva, Quizzes dan sebagainya. Terus mungkin ada hambatan atau kesulitan yang ibu alami dalam pembuatan dan penerapan media yang dirancang. Tentunya ada. Yang pertama itu kita selalu terbatas menggunakan fasilitas. Yang kedua itu waktu, dan yang ketiga itu mengkoordinasikan siswa, itu yang sangat-sangat menjadi hambatan ketika kita menerapkan ICT di dalam kelas. Apalagi gaya belajar siswa yang berbeda mungkin ya Bu, jadi susah untuk mengkoordinasikannya. Mungkin dari hambatan dan kesulitan yang Ibu alami tadi itu ada solusi dari pembuatan dan penerapan media yang digunakannya. Tentunya ada. Untuk solusinya mungkin kita mengadakan ice breaking dulu terhadap siswa, terus yang kemudian dilanjutkan dengan mengefektifkan waktu. Terus yang ketiga, ketika kita kekurangan fasilitas dari yang disediakan di sekolah, kita meminta bantuan kepada siswa untuk membawa HP-nya atau handphonenya ke sekolah untuk melancarkan kegiatan pembelajaran yang berbasis ICT. Mungkin kegiatan ice breaking itu dapat memotivasi siswa juga ya Bu, karena tadi beberapa siswa itu terlihat tidak menarik, gaya belajar yang berbeda pun kadang merasa malas untuk mengikuti pembelajaran. Jadi kita harus memberikan ice breaking atau motivasi terlebih dahulu. Mungkin itu saja Ibu terkait wawancara yang bisa saya tanyakan terkait sumber dan media pembelajaran berbasis IT di sekolah. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mempersembahkan video wawancara mengenai penggunaan media pembelajaran berbasis IT di sekolah dasar untuk guru kelas bawah, di sini saya akan mereview kembali hasil dari wawancara tersebut. Tadi hasil jawaban dari wawancara Bapak Dian Firmansyah SPD untuk guru kelas bawah, yang mana beliau menyatakan bahwa penggunaan alat peraga, video, slide PowerPoint, dan penggunaan laptop dan proyektor bisa digunakan untuk pengintegrasian media pembelajaran berbasis IT di kelas bawah khususnya. Terus dalam memilih dan media pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan juga disesuaikan dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia digunakan sebaik mungkin dan dapat memudahkan pembelajaran di dalam kelas. Yang selanjutnya, penyesuaian media pembelajaran yang digunakan juga dilihat dari kemampuan anak dan materi pembelajaran. Cara memastikan kesesuaian antara media yang digunakan dapat dilihat dari hasil pencarian siswa dan pemahaman siswa setelah menggunakan media IT tersebut. Nah, cara memfasilitasi siswa untuk menggunakan IT adalah dengan cara meminta izin dari guru dan orang tua untuk membawa HP contohnya. Tapi untuk kelas bawah sendiri itu lebih baik difasilitasi dengan laptop atau penayangan gambar dan video dari sekolah menggunakan
laptop dan proyektor. Nah ya, yang selanjutnya media yang pernah digunakan atau bahkan sering digunakannya adalah penayangan gambar atau video dengan bantuan media laptop dan proyektor. Karena kalau untuk kelas bawah sendiri mungkin terlalu dini untuk menggunakan HP-nya masing-masing, apalagi di dalam kelas. Contoh inovatif penggunaan media berbasis IT selain dari penayangan gambar atau video melalui laptop dan komputer, untuk kelas bawah sendiri itu biasanya dibantu dengan demonstrasi atau peragaan langsung atau menggunakan benda-benda konkret yang ada pada sekitar atau mungkin alat peraga dari gurunya atau dari siswanya langsung. Nah, ada mungkin hambatan atau kesulitan yang dialami oleh guru dalam pemilihan dan pemuatan media pembelajaran, yaitu adalah menyesuaikan media pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa, dan kebanyakan siswa tidak mau mencoba. Tetapi solusi atas hambatan atau kesulitan tersebut dapat diselesaikan dengan cara menarik dan memotivasi peserta didik supaya mereka mau belajar dan mencoba, membujuk mereka dengan salah satu permainan game yang menarik agar mereka mau mencoba. Sekian review dari hasil wawancara dengan Bapak Dian Firmansyah selaku guru kelas bawah. Nah, selanjutnya saya juga akan menyampaikan hasil wawancara dengan Ibu Dini Nurhayati, yang mana beliau selaku guru dari kelas atas, yaitu guru dari kelas 6. Pengintegrasian sumber dan media belajar berbasis IT dapat dilakukan dengan menggunakan IT seperti proyektor, laptop, HP, jaringan internet, dan sebagainya. Pemilihan media pembelajaran berbasis IT juga dilakukan dengan melihat dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan materi yang disampaikan. Cara merencanakan dan menyusun pembelajaran dengan menggunakan media berbasis IT dapat ditinjau dari sarana dan prasarana yang tersedia, meninjau dari gaya belajar siswa, dan tentunya meninjau dari materi yang akan disampaikan. Penyesuaian media pembelajaran dengan gaya belajar siswa yang berbeda dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa media yang menarik agar semua siswa dapat mencoba dan memahami apa yang disampaikan, walaupun mungkin gaya belajarnya yang berbeda dan media yang digunakannya juga berbeda-beda. Cara melihat kesesuaian media pembelajaran dengan kebutuhan siswa itu dilihat dari hasil belajar siswa. Jika media yang digunakannya itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka dapat dipastikan bahwa media tersebut dapat mengakomodasikan kebutuhan siswa dengan kebutuhan khususnya. Untuk memfasilitasi kolaborasi siswa dengan media pembelajaran berbasis IT, guru dapat menyediakan berbagai kebutuhan siswa seperti proyektor, laptop, HP, dan jaringan internet. Media pembelajaran berbasis IT yang pernah digunakan adalah Quizzes, dan yang paling sering digunakan itu adalah penayangan gambar atau video pada HP, laptop, dan bantuan proyektor. Contoh inovatif penggunaan media IT pada kelas 6 sendiri yaitu penggunaan media Canva, Quizzes, dan Google Form. Hambatan atau kesulitan yang biasanya dihadapi oleh guru kelas 6 ini untuk membuat dan menerapkan media pembelajaran berbasis IT adalah waktu yang terbatas, fasilitas atau sarana prasarana yang belum memadai, dan sulit mengkoordinasikan siswa. Tetapi dari hambatan-hambatan tersebut, Ibu Dini memberikan sebuah solusi yang mana dengan mengefektifkan waktu, memberikan ice breaking dan motivasi belajar kepada siswa, dan meminta bantuan siswa untuk membawa atau membuat medianya sendiri seperti penggunaan handphone atau mungkin penggunaan jaringan internet dan lain-lain. Jadi tidak hanya dilakukan oleh gurunya sendiri, itu dapat meminta bantuan siswa untuk menyiapkan media pembelajaran berbasis digital untuk proses belajar mengajar. Nah, itulah review dari hasil wawancara dengan Ibu Dini Nurhayati. Nah, dari hal tersebut kita juga bisa mengetahui bahwa perlibatan ICT dalam proses pembelajaran secara langsung ataupun tidak langsung, kita telah membantu mengembangkan ICT atau teknologi informasi dan komunikasi, yang mana dapat menunjang kualitas pendidikan semakin baik dan dapat membangun lembaga pendidikan yang dapat mencerdaskan bangsa dan tentunya dapat dipastikan berlandaskan pada kompetensi abad 21. Sekian tugas yang bisa saya sampaikan, dimulai dari review materi perkuliahan dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7, hasil wawancara, dan review hasil wawancara itu sendiri. Nah, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.